Halo everybody, kembali lagi dengan skill bahasa. Kita akan membahas TOEFL Structure Test Part 6. Nah, 10 nomor mulai dari nomor 51 sampai 60 ini nanti ya. Oke, number 51, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis teman-teman, jawabannya adalah Charlie. Kenapa Charlie kira-kira? Nah, mari kita bahas bersama. Ini mengenai adjective clause ya teman-teman. Jadi langsung saja kita tembak dari sini nih. The altitude ini adalah noun ya. Terus ada PP. Oh, berarti dia adalah adjective clause yang dari PP ya, ada PP-nya, berarti bisa jadi relative adverb. Nah, ini tuh ya relative adverb. Nah, teman-teman, di sini kalau kita analisa ke depan kan sudah lengkap. A clouds rejoinder of. Nah, ini berarti noun of negative charge. Itu adalah nounnya lagi. Nah, ini sebagai subjek dia, teman-teman. Extends itu sebagai verb, ya kan? Dan di sini ada PP. Nah, extend upward boleh. Nah, ini verbnya, terus ada PP. Nah, berarti dia adalah object of preposition noun-nya. Nah, di sini kalau teman-teman mau menambahkan verb, berarti harus ada conjunction-nya. Nah, harus ada conjunction-nya. Jadi yang mana yang salah? Nah, ini kan hit, ini verb. Terus temperature itu subjek. Nah, pasti salah ini ya, teman-teman. Ini verb. Nah, ini jadi objeknya nih. Karena di belakang verb berarti objek. Nah, kalau ada verb butuh conjunction, ini juga salah berarti. Nah, antara subjek antara Charlie dan Delta, kenapa kok bener yang Charlie? Karena di sini kalau teman-teman pakai hitnya itu adalah verb 1 kan, sedangkan altitude-nya itu tunggal, makanya salah, harusnya verb SIS. Nah, gitu ya mudahnya. Nah, jadi yang bener yang ini. Dan sesuai makna boleh ya, jadi conjunction. Si temperature-nya subjek, jamak, maka verbnya nggak ada S-nya. Kalau ini kan hitnya ini jatuhnya miliknya si altitude. Nah, jadi verb 1, makanya salah. Mudahnya seperti itu ya teman-teman. Next, number 52, 20 detik untuk menjawab. Ya, jawabannya adalah alpha, teman-teman. Kenapa alpha? Nah, ini ya, whenever ini kan pasti conjunction ya. Whenever pasti diikuti subject verb ya, pasti diikuti subject verb. Maka teman-teman nggak mungkin milih Bravo, nggak mungkin milih Charlie. Nah, karena mereka berdua hanya verb. Nah, ini subject verb, yang ini subject verb. Kenapa nggak milih Delta? Karena setelahnya itu adalah adjektif. Has itu nggak bisa memiliki fleksibel. Nah, fleksibelnya di sini adjektif. Kalau fleksibelnya itu noun baru boleh. Ya kan, ini maknanya memiliki. Kalau yang jadi kata kerja harusnya kan has diikuti verb 3. Nah, sedangkan si visible itu adjektif, atau has diikuti noun atau pronoun. Nah, ini yang paling sering ya teman-teman. Jadi nggak mungkin kita pilih
kita pilihnya ini subjek, terus diikuti to be atau be ya, terus diikuti adjektif. Oke, next number 53, 20 detik untuk menjawab. Oke, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah bravo. Kenapa? Kita perhatikan di sini ya. Ini kan jawabannya ya, bravo. Ada will. Will itu pasti jadi kata kerja. Will be verb 3. Ini kata kerjanya. Terus ada has verb 3. Nah, ini has been verb 3 sih ya. Ini verbnya juga. Verb asli semua ternyata teman-teman. Nah, si conjunction-nya nggak ada, ya kan? Ini PP in, nah diikuti sampai satu space plywood, ini kan sebagai PP. Nah terus ini adverb to the public, PP wes nggak ada conjunction sama sekali, ya kan? Maka kita butuh conjunction. Yang conjunction mana? Ini conjunction nih, ini conjunction semua. Yang ini subjek atau objek berupa pronoun, ya kan? Kalau depan berarti subjek, tapi kita punya dua verb, nggak ada conjunction, jadi nggak mungkin pilih alpha. Nah, antara Bravo, Charlie, Delta, kenapa kok milih yang Bravo? Nah, sebenarnya Bravo dan Delta itu benar, teman-teman. Cuma yang ini dan ini itu benar sebenarnya ya. Boleh berupa conjunction plus verb. Ini juga boleh conjunction plus verb. Sedangkan kalau yang when di sini harusnya conjunction subject verb. Kenapa milih yang Bravo? Nah, ini secara meaningnya ya, secara meaning yang di atas ini kita lebih tepat pakai what daripada that. That kan bawa, akan dibawa. Nah, apa yang akan dibawa? Nah, ini lebih tepat ya. Jadi pilih Bravo karena lebih tepat di makna. Nah, ini jarang sekali tapi soal-soal seperti ini ya teman-teman yang main makna. Jadi kita main makna itu ketika ada dua opsi yang benar. Nah, ini kan dua opsi yang benar ya. Bravo dan Delta benar, tapi lebih tepat Bravo karena maknanya yang tepat Bravo. Oke? Nah, sama-sama non clause dia. Oke, next. Number 54. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Jawabannya adalah Bravo, teman-teman. Kenapa Bravo? Karena, nah ini kan A positif ya teman-teman. Karena di apit nih. Nah, subjeknya sudah tepat. Subjek verbnya sudah ada. Berarti wes anggap saja di sini. Kalau A positif seperti yang di part 1 saya jelaskan, pilih yang conjunction subject verb atau conjunction verb kalau ada conjunctionnya ya. Atau yang kedua pilih verb 3 atau verb ing. Nah, itu atau bisa juga kita pakai non phrase, nah atau non saja atau orang, atau juga pilih yang adverb biasanya ya berupa atau pp. Nah, ini bisa, kebanyakan sih ini yang jadi A positif karena kan diapit nih dan subjek verbnya di belakang sudah ada jelas. Jadi teman-teman kalau sudah ada satu subjek verb harus memunculkan kalau memunculkan verb berarti harus berupa subjek verb gitu ya. Nah, berarti di sini berupa ada conjunction-nya maksud saya. Kalau ada subjek verb lagi maka harus ada conjunction-nya. Maka si alpha kan subjek verb. Nah, nggak ada conjunction makanya salah. Nah, di atas kan nggak ada conjunction. Bravo, Delta verb saja nggak mungkin. Nah,
kenapa kok nggak milih Charlie? Kan di sini ada verb ing. Nah, kenapa kok nggak pilih Charlie? Nah, nanti maknanya ambigu kalau yang ini ya teman-teman, makanya kurang tepat. Nah, being in, nah itu kurang tepat. Langsung saja biasanya be-nya dihilangkan langsung, up to bla bla bla. Nah, jadi kalau ini langsung boleh tanpa ini ya, atau munculkan which is. Tapi jarang kita biasanya tetap munculkan ini karena maknanya aneh nanti kalau nggak ada which is. Nah, oke. Next, number 55, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Kenapa? Karena di sini itu the fact ini noun, berarti ada the most, ada the berarti di belakangnya adalah noun lagi. The most important ratings. Nah, ratings kok ada s. Nah, di sini maka cari verbnya dulu ya, teman-teman. Is ini verb, is about to berarti di about to kan ya, begins. Nah, ini verbnya nih yang pertama, terus ada has, nggak mungkin kan kita munculkan lagi. Nah, ini berarti verbnya lagi. Nah, berarti ini ada kesalahan ya, harusnya ada tanda petiknya nih, ratings period. Nah, jadi ada verb, dua verb, terus ada satu subjek, dua subjeknya ini, berarti ini bisa kita anggap subjek tanpa conjunction. Nah, ini masuknya teman-teman sebenarnya bisa kita pakai dia preposition ya jatuhnya, atau dia jatuhnya ini jadi adjective clause. Nah, jadi preposition boleh, adjective clause juga boleh. Nah, karena pasangannya the fact that. Nah, atau teman-teman langsung tembak ke sini. The fact itu pasti pasangannya that, nggak usah is ya. Kalau verb dan that itu salah. The fact that, nah langsung. Atau di sini bisa teman-teman simpulkan dia noun diikuti that, terus subject verb, berarti di sini that subject verb itu adalah adjective clause. Nah, seperti itu ya mudahnya teman-teman. Oke, next, number 56, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis, jawabannya adalah alpha, teman-teman. Kenapa alpha yang benar? Nah, kita bahas bersama ini mengenai subject verb saja ya. Subject verb agreement. Nah, kalau di soalnya di sini kan sudah ada verb loom, terus loom high above, ini anggap saja pp ya ke belakang. pp ini PP nih, bundaris. Nah, sampai sini ya, bundaris. Oh, ternyata PP semua nih sampai belakang, is PP. Ya, PP berarti sudah ada verb, nggak ada verb lagi teman-teman. Expanding, nah kan di apit the terus expanding, nggak ada b-nya ya, berarti bukan. Terus bundaris, nah kan ada of di sini yang menyalahkan ya. Sebelum of pasti noun, makanya bundaris bukan verb, ini pasti noun, of noun kan gitu. Nah, jadi hanya ada satu verb yaitu loom ya kan. Maka teman-teman kalau memunculkan conjunction harus nambah verb atau subject verb. Nah, ini kan nambah conjunction nih, padahal di belakangnya hanya subject, nggak ada verb lagi, kurang, makanya Bravo salah. Kalau milih Charlie bagaimana? Nah, ini subjek, ini verb B itu diikuti verb 3 atau verb
ing atau adjektif non adverb atau pp. Nah ini ya, nih kalau verbnya berarti ini, sedangkan loom itu verb 1, makanya salah ya Charlie. Sedangkan delta ada conjunction lagi nih that, nah makanya juga salah, makanya yang alpha yang benar. Oke, mudah ya teman-teman. Next, number 57, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Charlie. Kenapa Charlie? Nah, di sini teman-teman, kalau kita analisa ada verb ya, verb, terus ada berarti belakangnya powerful way, itu ini adalah noun yang berupa objek ya. To measure geologic time itu berarti PP. Nah, anggap saja gitu ya, ini verb palsu kan gitu. Nah, maka kalau teman-teman nambahkan verb lagi harus ada conjunction. Nah, ini kan jatuhnya verb, atau ini bisa jadi noun gitu. Nah, verbnya verb SIS berarti subjek tunggal gitu ya, harusnya ya, subjek tunggal plus verb SIS. Kalau subjek jamak baru plus verb 1, ini verb SIS ada S nya. Nah, ini subjeknya berarti jamak, nanti kalau mau kita nambahkan date ya toh, jadi nggak boleh ada S nya verbnya, makanya salah ya, opsi Bravo salah. Kalau alpha it sudah ada radioaktif. Nah, ini radioaktif itu subjeknya anggap saja, terus ini nambahkan berarti salah ya. Nah, kalau Charlie ini adalah modal. Modal itu pasti diikuti verb 1, padahal di sini verb SIS, makanya salah. Nah, dating di sini adalah subjek ya teman-teman, radioaktif itu sebenarnya adjektif. Jadi intinya di dating. Nah, mereka semua ini sebagai subjeknya. Oke, udah ya teman-teman. Next, number 58, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Jawabannya adalah Bravo teman-teman. Kenapa? Nah, di sini ada N, terus ada subjek verb. Nggak usah dipikirkan ya. Verbnya are saja ini sebenarnya. Lebih verb 3, sorry. Nah, boleh sih. Nah, di sini berarti lihat ke depan saja langsung. Nah, sudah ada conjunction, terus ada verb 3 ternyata di sini. Berarti kita butuh subjek ya kan. Nah, yang ada conjunctionnya coret, ini conjunction salah, ini conjunction ya kan, salah. Nah, yang delta bagaimana? Because of itu PP, makanya salah juga. Nah, yang benar itu yang Bravo, ini subjeknya jeans, dan B di sini verb, kan ada verb juga di atas. Nah, ini boleh ya teman-teman, B plus verb 3 kan boleh, makanya Bravo benar ya. Verb 3 ini contain ini verb 3, jadi boleh. Next, 59, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah alpha ya. Alpha. Kalau kita analisa bla bla the study is ini verb, sorry.
terus that ini conjunction, it subject, terus ada provides verb. Nah itu udah lengkap ya. Ke belakang ini adversary sampai information adalah objek dari provides. To anyone ini objek juga masih the who ternyata ada conjunction, terus ada needs verbnya, it objeknya. Oh berarti sudah lengkap nih, berarti kita butuh depannya. Kalau teman-teman kan ini conjunctionnya miliknya ini ya, who itu miliknya needs sudah ya, berarti verbnya sendiri kan, kita hanya butuh subjek dari verb is, maka jangan butuhkan pilih conjunction. Yang ini jadi conjunction, ini conjunction, ini conjunction ya, conjunction. Kenapa alpha benar? Ini kan preposition. Nah ini nanti jatuhnya noun. Nah the benefit itu noun, terus ada of diikuti noun lagi. Nah mereka bisa jadi subjeknya. Nah di sini jadi subjek ya, mereka subjek. Oke teman-teman, next the last number 60, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah bravo teman-teman. Kenapa bravo? Karena di sini kan mengenai preposition plus adjective clause ya teman-teman. Nah kalau teman-teman perhatikan semua nih, the same symptoms itu noun ya kan, and that ini conjunctionnya nih, occur ini verb, berarti verb miliknya sih ini miliknya ini nih yang sesuai dengan symptoms, sudah benar. Nah kalau teman-teman nambahkan terus ada verb lagi ternyata di sini ya, terus pp. Nah kalau nambahkan subjek berarti harus ada conjunction, ternyata sudah ada dua verb ya, verbnya occur dan occur 2, berarti kita butuh conjunction. Oh ternyata sudah ada satu conjunction di sini, berarti kita butuh subjeknya. Nah gitu ya, subjeknya. Oh ternyata subjeknya sudah ada, subjeknya ini. Nah conjunction di sini sebagai subjek. Nah subjek dari occur ya sebenarnya ini, sedangkan the symptom itu subjek dari si occur yang kedua. Berarti bagaimana kalau teman-teman nambahkan noun, harus ada preposition. Nah mudahnya gitu ya. Jadi di sini kalau teman-teman nambahkan noun times, nah ini noun, terus ternyata ada verb. Nah diikuti verb satu boleh nggak? Boleh. Tapi di sini nanti jatuhnya kan noun, objek dari sini kurang tepat ini sebenarnya, occur diikuti objek at times. Ini kurang tepat ya secara makna. Jadi sebenarnya mendekatinya biasanya pengecahnya yang alpha. Nah yang benar-benar salah yang ini, so terus diikuti at times, atau yang delta ini benar-benar salah, ada subjek. Nah jadi subjeknya kan nggak mungkin, subjeknya sudah ada nih, harusnya di sini they occur, boleh, bisa jadi ya benar, atau D nya di depan, makanya delta yang benar-benar salah. Nah yang ini juga salah. Kenapa? Karena kan ada adverb diikuti noun. Nah ini salahnya di sana ya teman-teman. Sedangkan alpha dan ini yang sebagai pengecoh. Nah kita butuhnya bukan langsung noun, karena occur enggak diikuti objeknya teman-teman ya, tapi kita butuh occur itu harus ada with, jadi occur with. Nah ada prepositionnya atau pp. Nah baru boleh noun. Nah ini polanya ya teman-teman. Nah makanya yang bravo yang benar. Nah can-nya di sini verb modal ya, dia modal auxiliary diikuti verb 1 kan, boleh. Jadi gitu kuncinya sebenarnya di sini. Occur itu kalau ada noun di belakangnya harus ada with yang memisahkan. Oke, itu untuk part 6 teman-teman. Thank you for watching.